Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember, pelajaran sekolah jadi mudah. Kembali saya update untuk UTS ujian tengah semester matematika kelas 9 semester 1, kelas 7 dan kelas 8 sudah saya bikinkan ya. Cek di channel. Oke. Ini kembali saya memberikan ini pembahasan matematika. Untuk pembahasan yang lain sebelumnya sudah saya berikan ini yang saya kumpulkan dalam ini ya. Nanti UTS kelas 9 semester 1 ini adalah playlist, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silakan nanti dicek. Untuk yang mau request soal bisa juga di sini, ini adalah grup ya, grup belajar di Facebook. Pak Ali juga punya yang di Telegram. Request soal bisa di situ. Oke, kita langsung akan bahas sekarang. Link dari grup belajarnya juga ada di bawah di kolom deskripsi. Ini Pak Ali dapatkan komplit. Jadi soal yang terdiri dari 2 bab. Yang pertama adalah eksponensial dan akar ya, akar dan pangkat ya. Kemudian bab kedua nanti di sini juga ada persamaan kuadrat ya, nanti akan kita bahas karena ini banyak sekali soalnya ya. Mungkin akan kita bikin lebih dari 1 video nanti. Nah, di sini ya akan lebih dari 1 video nanti ya, bersambung videonya. Kita lihat nanti ya, kita putuskan nanti. Kalau dianggap terlalu panjang ya kita split jadi 2 atau 3 video gitu. Kita mulai saja. Mulai dari nomor yang pertama ya. Nah, hasil dari 27 pangkat 2/3 ini berapa? Kita menggunakan rumus kalau X pangkat N terus kemudian dipangkatkan M, ini akan menjadi X pangkat N dikali M ya. 27 itu dijadikan 3 pangkat 3, terus kemudian ini dipangkatkan 2/3, ini dikalikan menjadi 3 pangkat 3 kali 2/3. 3-nya dicoret, tinggal 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini adalah 9 ya, 3 kuadrat itu 9. Kita lanjutkan soal yang kedua sekarang. Hasil dari ini perkalian eksponensial ini berapa? Sama dengan yang sebelumnya, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, itu dikalikan, berarti X pangkat 3/2 ya, dikalikan dengan X pangkat min 1/3, ini biarkan seperti ini aja dulu, ini X pangkat min 5. Nah, kalau X ini dikalikan ditambah, berarti nanti akan sama dengan X pangkat 3/2 ya, dikurangi ya, ditambah minus sama dengan dikurangi ya, 1/3. Terus kemudian kalau minus dibawa ke atas itu ditambah 5. Nah, seperti ini. Nah, ini agar bisa dijumlahkan penyebutnya disamakan jadi 6 ya, disamakan jadi 6, ini dikurangi, ini ditambah 2 jadi 6 dikalikan 3 ya. 2 kali 3 6, 3 dikalikan 3 juga jadi 9. 3 jadi 6 dikalikan 2, bawah dikalikan 2, atas juga dikalikan 2, ini 2. 5 dikalikan 6 adalah 30 ya, 30/6. 6. Maka ini kalau dijumlah 9 tambah 2 kurang 2 adalah 7, 7 tambah 30 adalah 37 ya, 37. Jadi ini nanti akan menjadi X pangkat 37/6. X pangkat 37/6. Nah, 6 kali 6 36, berarti sisa 1 ya. Jadi X pangkat 6 1/6 ya. 6 kali 6 36 tambah 1 37. Nah, mana yang A jawabannya. Kita lanjutkan lagi hasil dari ini kalau dikalikan bagaimana hasilnya? Hasilnya di sini min kali plus, hasilnya pasti minus, ada minusnya ya. 8 kali 2 adalah 16 ya. Jadi M kuadrat dikali, di sini tidak ada M-nya, tetap M kuadrat ya.
Kalau n pangkat 3 dikalikan n pangkat 4, pangkatnya ditambah. Jadi n pangkat 7. N pangkat 7. Terus di sini ada k pangkat 3, ya enggak dikalikan ya, langsung aja taruh di sini. Enggak, di sini enggak ada k maksudnya. K pangkat 7. Ini dibolak-balik enggak apa-apa. Ya, k pangkat 3, maaf. K pangkat 3. Tempatnya dibolak-balik, perkalian itu ada sifat komutatif, dibolak-balik, balik-bolak sama saja. Jadi min 16, K-nya taruh di atas ya, di depan, menjadi K pangkat 3, K, terus M, N ya. Terus M-nya pangkat 2, N-nya pangkat 7, enggak masalah. Ya, berarti yang ada minusnya. Yang ini ya, yang ini. Nah ini, oke. N-nya pangkat 7, 3 tambah 4. Oke. Kemudian kita lanjutkan ini, hasil dari perpangkatan. Ini ya pasti minus, karena positif dibagi negatif, ini nanti hasilnya akan negatif. Negatif berapa? Negatif dari 12 dibagi 3 adalah 4. Ya. X dibagi X pangkat 2, nanti X ya 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2, terus kali Y-nya 5 dikurangi 3, Y pangkat 5 dikurangi 3. Nah seperti ini, jadi min 4 X Y kuadrat, min 4 X Y kuadrat. Nah ini jawabannya yang C. Lanjut, lebih mudah dari soal di video sebelumnya ya. Ya ini sama dengan berapa? 23 dikurangi 46. 46 bagi 23 dapat 2 ya. Jadi 1/2. Terus di sini A pangkat 3, di sini A pangkat 3 habis. B pangkat 2, ini B pangkat 2 habis. Jadi setengah itu aja. Jadi setengah. Tinggal setengah ininya enggak ada. Setengah dan ini plus ya, plus setengah. Loh, mudah sekali. Oke. Bentuk bilangan berpangkat ini adalah kalau ini bisa kita rubah menjadi akar 5 dari 64 itu 2 pangkat berapa? 64 ini dari 8 kali 8, padahal 8 ini adalah 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 6. Nah, kita ada rumus ya, saya tulis di sini rumusnya. Kalau akar M X pangkat N ini adalah X pangkat N-nya di atas, M-nya di bawah. Nah seperti itu. Maka ini akan menjadi ya, 2 pangkat 6/5, 2 pangkat 6/5 yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Hasil dari berikut ini adalah 27 adalah 3 pangkat 3 ya, 27 adalah 3 kuadrat kali 3. Nah ditambah 12 adalah 4 dikali 3, ditambah 75 adalah 25 dikali 3. Nah 3 kuadratnya bisa keluar menjadi 3 akar 3, ditambah 4 nya bisa keluar menjadi 2 akar 3 ya, karena 2 kuadrat itu 4 atau akar dari 4 itu 2. 25 bisa keluar menjadi 5 akar 3. Semuanya akar 3 bisa dijumlahkan. 3 tambah 2 tambah 5 ini adalah 10. 10 akar 3. Ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan lagi. Hasil dari akar 3 kali akar 8. Nah, akar 8. Akar 3, akar 8 ini adalah 4 kali 2. 4-nya bisa keluar dari akar. Di sini akar 3 kali 2 akar 2 menjadi 2 akar 6 ya, 2 akar 6 yang di sini ya. Kita lanjutkan lagi nomor 10. Nah di sini akar 6 ini adalah bisa kita menjadikan akar 3 dikali akar 2 dibagi akar 2 kali 3 akar 3. Yang bisa kita coret, akar 3 dicoret dengan akar 3, akar 2 dicoret dengan akar 2 menjadi tinggal 1/3. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Wah kalau gampang-gampang seperti ini jadikan satu video aja. Massa bumi adalah, waduh sekian. Notasi ilmiah untuk menuliskan angka tersebut ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 3 ada 21. Berarti 5,9721 kali 10 pangkat 21. Nah, 972 di sini bisa disederhanakan hanya 5,97 saja karena di belakang angka 7 ini angka 2. Kalau dibulatkannya ke bawah. Jadi langsung hilang gitu aja. Ya. Kalau misalnya ini 5 gitu, ini jadi 8 ya, kali 10 pangkat 21. 5,97 kali 10 pangkat 21. Itu jawabannya. Nah, ini. Kita lanjutkan lagi. Masa planet Jupiter adalah notasi ilmiah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kali 3 21, terus ini 8, 22. 1,9 kali 10 pangkat 22. Nah, ini ya, nolnya ini dihitung sampai ini 21 tambah 1 22, komanya pindah ke sini ya. Satu angka di depan koma. Ya. Itu notasi ilmiah. Lagi. Akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ini lebih enak kalau kita geser ke sini. Kita geser ke sini. Nah, ya. Nah, baru kita cari akar-akarnya. Ya, ini biar tempatnya agak luas, kita geser ke gini. Nah, untuk bikin jawabannya biar enak di sini ya. Oke. Di sini kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Kita bikin 2 kurung seperti ini, terus kita coba-coba. Ya, 6x kuadrat ini mungkin ya 3x kali 2x kelihatannya. Kita juga ngelihat ininya, oh kelihatannya arahnya ke sana. Ya, 3x kali 2x. Kalau dikalikan adalah ini. Jadi yang kiri kali yang kiri sama dengan yang kiri. Yang kanan kali yang kanan harus sama dengan yang kanan. Biar 7 ini 3, ini di sini dibikin plus 3 kali 3 nanti 9. Terus ini min 1. Nah, 9 dikurangi 2 nanti. Jadi gini caranya ngecek. Yang kiri kali yang kiri sama dengan yang kiri. 3x kali 2x 6x kuadrat. Betul? Betul. Sekarang yang kanan dikali yang kanan sama dengan yang kanan. Nah, min 1 dikali plus 3 adalah min 3. Terus kita kalikan yang dalam kali yang dalam. Ini kalau dikalikan adalah 2x. Ini yang luar kali yang luar, ini kalau dikalikan adalah 9x, ini minus ya, minus 2x, maaf. Nah, kalau dijumlah jadi 7x, lah sama dengan yang ini, sudah berarti benar. Oke, nah kemudian kita menyimpulkannya, 3x min 1 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 1, maka x-nya adalah 1/3. Ya, dan yang kedua di sini adalah saya pakai warna lain saja ya. 2x plus 3 sama dengan 0. Yang ini ya 2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 3 dan x adalah min 3/2. Semoga tidak ketutupan saya sendiri. Ya. Jadi 1/3 dan min 3/2 itu adalah jawabannya. 1/3 plus 1/3 dan min 3/2 itu 1/2. Nah ya ini yang B. Ya, ini 1/2 itu 3/2. Ya, 1/2. Nah, persamaan kuadrat di bawah ini yang memiliki akar kembar. Nah, akar kembar itu kalau diskriminannya sama dengan 0. Apa itu diskriminan? D adalah B kuadrat min 4AC. Ya. Nah, kita akan cek satu persatu. Ini adalah A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 14 ya. Di sini adalah A, B dan C-nya. Maka D sama dengan B kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9 dikurangi 4 dikali 2 dikali
14, min 14. Jelas tidak sama dengan 0 ini. Ya. Jadi ini bukan jawabannya. Cek yang ini. Maka D sama dengan B kuadrat, ini adalah B-nya. Jadi min 5 dikuadratkan. Min 5 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 3 dikali 2. Ini menjadi 25 dikurangi jelas bukan 0. Ya, 12 kali 2 adalah 24. Bukan 0. Coba yang ini. D sama dengan ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C-nya. B kuadrat, 3 kuadrat adalah 9, min 4 kali 2, 4 kali 2 kali 4. Bukan. Coba yang ini, mungkin yang ini. D sama dengan B kuadrat, 12 kuadrat, min 12 ya, kuadrat, min 4 dikali A, 4 dikali 9. Nah, ini kelihatannya. Ya, 12 itu kan 3 kali 4 ya. Ya. 3 kali 4 dikuadratkan dikali 3 dikali 4 toh, dikurangi 4 kali 4 kali 4 9 kan 3 kali 3 loh sama. 3 kali 4 3 kali 4 4 kali 4 kali 3 kali 3 sama, pasti 0 ini hasilnya. Tanpa harus menghitung ya. Jadi ini adalah jawabannya. D-nya ini 0. Oke, nomor 15. Diketahui 4x kuadrat min 12mx plus 2m min 3 sama dengan 0 supaya kedua akarnya real, berbeda dan positif, maka harusnya memenuhi syarat. Nah, di sini real ya, supaya kedua akarnya real, berbeda, artinya D harus lebih besar dari 0. Ya, dan positif, maka harus memenuhi positif, enggak ada negatifnya. Kedua akarnya positif. Ya. Positif ini nanti selain D lebih besar dari 0, di sini X1 dikali X2 ini juga harus lebih besar dari 0. Ya, X1 min X2 itu kalau D ini sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau X1 kali X2 ya min C per A. C per A, maaf. C per A. Jadi X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya, dengan A-nya adalah ini adalah A-nya, di sini adalah B-nya, di sini adalah C-nya. Ya. Nah, karena di sini agak ribet, maka saya pindah aja tempatnya, dilokalisir. Ini butuh tempat yang agak butuh tempat yang agak luas kelihatannya. Ya. Oke, ini saya lokalisir di tempat yang agak longgar. Ya, di sini masih punya tempat longgar. Ya. Nah, harus longgar ini. Ya, kalau enggak enggak cukup tempatnya. Nah, jadi kita syarat pertama dulu, ya, memiliki dua akar, maka B kuadrat min 4AC, karena D harus lebih besar dari 0, B kuadrat min 4AC harus lebih besar dari 0. Ya, dan X1 kali X2, mana dulu yang mudah yang kedua lihatannya. Yang kedua, positif dan berbeda, real, ini bisa jadi dua-duanya negatif ya. Ya, ini dulu aja. B kuadrat min 4AC. Nah, atau cara yang berikutnya bisa dicoba-coba. Ya, B kuadrat min 4AC ini ada satu syarat lagi sebenarnya. Di sini karena dia naik ke atas, dia usahakan ke sini. Nah, di sini jadi ini syarat yang lain sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A, ya, ini harus lebih besar dari 0. Nah, ini syarat, beberapa syarat ya. Ya, kita cek yang mana dulu ini enaknya.
Cek yang ini dulu lebih mudah ya. Cek yang ini dulu. Ini dulu aja deh. Bingung banget. Jadi maksudnya mana dulu, mana yang didahulukan? Ini dulu aja deh. B kuadrat min 4 AC, B kuadrat, B-nya adalah min 2. Ya, min 2M. Jadi di sini kita simpulkan ya, A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah min 2M dan C-nya itu adalah min 3. Ya, di sini A, di sini B, di sini 2M min 3, maaf, C-nya 2M min 3. C-nya adalah 2M min 3. 2M min 3. Ini agak hot soalnya ya. B kuadrat. B kuadrat berarti min 2M, ini kita kuadratkan. Nah, min 4 dikali A-nya adalah 4 ya. Terus kemudian C-nya adalah 2M min 3, 2M min 3. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Oke. 2M kuadrat ini adalah 4. M kuadrat min 4 dikali 4 dikali 2M min 3 harus lebih besar dari 0. Ya. Kemudian kedua ruas kita bagi 4 termasuk 0 kita bagi 4 ya, tetap 0 ya. Jadi artinya apa? 4-nya bisa kita coret. Ya. M kuadrat min, di sini kita kalikan ke dalam menjadi 8M min plus 12, ini lebih besar dari 0. Maka kalau kita faktorkan ya, kita faktorkan di sini akan menjadi M, di sini M 12 itu 62 min 6 min 2. Nah, kalau ngeceknya seperti ini bagi yang belum bisa, kiri kali kiri sama dengan yang kiri ya. Terus kemudian kanan kali kanan ya, ini sama dengan yang kanan. Min 6 kali min 2 kan 12. Min 6M, min 6 kali M min 6M, M kali min 2 adalah min 2M, kalau dijumlah min 8M. Jadi perkaliannya akan menghasilkan yang tengah. Gitu ya, kayak yang tadi. Nah, sekarang kita dapatkan M-nya sama dengan 6 dan M sama dengan 2. Oke. Ini akan 0 kalau M-nya diganti 6 atau M-nya diganti 2 gitu loh ya maksudnya. Nah, sekarang yang kedua, syarat yang kedua akan saya gunakan warna biru. Nanti kita gambar sama-sama. Jadi X itu harus lebih besar ya. X-nya harus lebih besar di sini dari 0. Karena kalau sama dengan 0 nanti khawatirnya dia ada di kiri dan nanti ada yang positif ada yang negatif. Tapi misalnya di sini pun boleh jadi ada yang positif negatif ya. Kita syarat ini kelihatannya agak meragukan. Syarat D lebih besar dari 0 belum tentu dua-duanya positif. Ya, kita cek dan recheck aja dulu ya. Jadi syarat ini misalnya ini di sini boleh jadi ini nanti gini misalnya. Kan enggak semuanya positif toh. Nah, nanti kita ngeceknya agak banyak ini. Ngeceknya paling enak pakai ini berarti. Jadi pakai ini aja. Jangan pakai ini. Jadi boleh jadi keduanya positif atau tiga-tiganya kita cek. Ini untuk memastikan kedua-duanya positif atau negatif, ini memastikan keduanya. Jadi ada 3 yang kita cek. Semuanya berarti sama yang ini nanti kita cek pakai warna hijau. Ya, kita cek pakai warna hijau aja ini. Oke, semua kita cek aja. Karena memerlukan semuanya kelihatannya. Jadi min B per A, B-nya adalah min 2M. Min 2M. Min B per 2A harus lebih besar dari 0 gitu loh. Bukan ini. Jadi intinya sumbu simetrinya harus lebih besar dari 0. Ya, min B per 2A, min B per 2A ini harus lebih besar dari 0. Nah, min B adalah min dari min 2 adalah 2M. Ya, atau saya tuliskan aja deh, biar bingung. Min dari min 2M ya per 2A per 8. Ini harus lebih besar dari 0 ya. Berarti 2M harus lebih besar dari 0. 2 per 8 ya, 1 per 4 M harus lebih besar dari 0. Atau M harus lebih besar dari 0. Nah, M-nya harus lebih besar dari 0. Jadi ada syarat ini. Terus kemudian syarat ketiga,
C per A X1 kali X2 saya pakai hijau ya, janjinya Pak Ali tadi. Ininya akan saya analisa pakai hijau. X1 kali X2 yaitu C per A. C per A ini harus kalau kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif itu pasti positif, lebih besar dari 0 ya. Jadi di sini 2M-3 harus lebih besar dari 0 ya, atau 2M harus lebih besar dari 3, M harus lebih besar dari 3/2. Syarat ini di sini tidak ada ya. Oke. Nah, kemudian kita gambar. Untuk garis bilangannya adalah ini ya. Di sini ada 2 misalnya, di sini ada 0, di sini ada 6 anggap saja. Nah, untuk yang merah ini karena ini persamaan kuadrat dengan M-nya ini positif ya, apa di sini positif, maka dia pasti senyum. Dia pasti seperti ini. Ya, bagian tengahnya adalah daerah negatif ya, daerah negatif. Ini adalah daerah positif. Ya, yang diinginkan lebih besar dari 0, yang diinginkan menurut yang merah sih ini atau ini. Nah, cuman ada syarat juga M harus lebih besar dari 0 untuk yang biru. Yang biru mensyaratkan M harus lebih besar dari 0. Nah, berarti terus yang hitam M harus lebih besar dari 1,5 yang hijau. M harus lebih besar dari 1,5. Jadi yang memenuhi kesemuanya, daerah sini. Nah, jadi M harus lebih besar dari 2. Ya, jadi yang B jawabannya. Ya, M harus lebih besar dari 2. Oke. Ketemu jawabannya, agak panjang kan? Nah, makanya Pak Ali tadi pisahkan. Oke, wah ini casnya saya sambungkan dulu daripada tiba-tiba mati nanti laptopnya. Nah, kita akan lanjut ke sini lagi. Tadi nomor 15 ya. Ketemu nomor 15 ada yang B. Agak hot sini soalnya. Kemudian kita akan kerjakan nomor 16. Hasil perkalian dari persamaan kuadrat. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah hasil kali, yaitu kalau hasil kali X1 kali X2 adalah C per A. Kalau X1 tambah X2 adalah min B per A. Ya, jadi ini C per A. Dengan A-nya adalah 2, ini adalah A-nya. B-nya adalah ini, min 3. Dan C-nya adalah 12. Ya, jadi X1 kali X2 adalah C per A, yaitu 12 per 2 sama dengan 6. Jawabannya yang C. Mudah ya, nomor 16 ini mudah. Kemudian nomor 17, persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar 4 dan min 2. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kalau kita menggunakan rumus enak ya. Misalnya akar-akar kuadrat barunya adalah alfa dan beta. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min dalam kurung alfa tambah beta di X ya ditambah alfa kali beta. Maka ini akan menjadi X kuadrat dikurangi alfanya adalah 4, betanya adalah min 2. X tambah alfanya adalah 4, betanya adalah min 2. Jadi X kuadrat min 4 dikurangi 2 adalah 2 ya, berarti 2X tambah dikurangi lagi, minus lagi ini, minus 8 ya, min 2X minus 8. Nah ini X kuadrat minus 2X minus 8, 17. Kita lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 18. Akar-akar persamaan kuadrat ya sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Persamaan akar kuadrat baru yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2 kita cari dulu. X kuadrat plus 3X min 4, akar-akarnya berapa kita cari. Di sini X, di sini X, di sini plus 4, di sini min 1. Nah, kiri kali kiri sama dengan yang kiri, kanan kali kanan sama dengan kanan, tengah kali pinggir ya. Kalau dijumlah sama dengan yang tengah ya. Maka X sama dengan min 4, akar sama dengan 0 ini ya. Maka X sama dengan 1. Nah, persamaan baru dengan akar-akar ini kayak tadi, ini adalah alfanya, ini adalah betanya.
X kuadrat minus alfa tambah beta X tambah alfa kali beta. X kuadrat dikurangi alfanya adalah min 4 tambah betanya adalah 1, X tambah alfanya adalah min 4 ya, betanya adalah 1, maka ini akan menjadi X kuadrat plus 3X ya, min 3 min kali min kan plus, terus kemudian dikurangi 4. Duh, enggak ada di sini. Kok enggak ada? Ini sama dengan 0. Atau semua dikalikan 2 ya, kalikan 2. Dikalikan 2 atau kalikan 9. Ini 36, ini 4 cuman. Oh, 3, ada 3 nah ya Allah. Oke, sebentar Pak Ali enggak teliti. Ada 3-nya, alfanya 3X. Ya, ini. Makanya kok aneh Pak Ali tadi. Nah, ini adalah alfa 3x1 ya, maka ini adalah alfa, ini adalah beta. Ya, alfanya 3x1, 3 kali 4 adalah min 12, betanya adalah 1 kali 3. Ini x2, ini x1. Ya, jadi betanya adalah 3 kali 1, 3. Nah, baru X kuadrat min dalam kurung min 12 tambah 3, X tambah min 12 dikali 3. Lah ini ada 36 ya. 36, benar ya 36. Maka ini X kuadrat 12 min 12 tambah 3 adalah min 9, min kali min plus jadi plus 9X, terus kemudian ini minus 36. Nah, ini baru ada. Nah, oke. Nomor 19. Persamaan kuadrat ini X kuadrat ini mudah sekali, min 5X plus 6 ya, memiliki akar-akar X1 dan X2, persamaan kuadrat dengan akar-akarnya ini. Ya, ini adalah alfa, ini betanya, ini alfa, ini beta ya. Jadi di sini kalau kita faktorkan, ini faktornya mudah banget, ini X, 6 itu adalah min 3 dikali min 2. Nah, X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Ya, maka alfanya adalah 3 dikurangi 3, 0. Ya, 3 dikurangi 3 yaitu 0. Betanya adalah X2-nya adalah 2, ini X2, ini X1 ya. 2 dikurangi 3 adalah min 1. 2 dikurangi 3 adalah min 1. Maka persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat min alfa tambah beta. Ya, X tambah alfa kali beta. Ini adalah X kuadrat min alfanya adalah 0 tambah betanya adalah min 1, X tambah alfanya adalah 0, betanya adalah min 1. 0 kali min 1 adalah 0, maka tinggal X kuadrat ya, plus X gitu aja. Nah, yang C. Kalau ini kan 0. Kita lanjutkan. Fungsi kuadrat baru, kuadrat ini grafiknya akan membuka ke kalau di sini positif, ini A, di sini B, di sini C ya. Kalau A-nya positif alias lebih besar dari 0, dia akan tersenyum atau membuka ke atas. Ini pertanyaan yang mudah sekali ya. Fungsi kuadrat, kalau ini misalnya negatif, ke bawah ya. Kalau A lebih kecil dari 0, ke bawah. Fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5, grafiknya akan membuka ke, karena di sini A-nya adalah min 1, ya, dia akan dia akan sedih, bukan tersenyum ya, membuka ke bawah. Lanjut. Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik yaitu, nah ini agak serem ini, saya pindahkan lagi. Bukan serem sih, agak panjang nih. Ya. Kecuali memudahkan loh ya. Kalau mudah ya mudah, kalau susah ya susah. Mana tadi temannya ini yang panjang-panjang taruh sini. Nah, ini dia. Sebuah fungsi kuadrat ya memotong sumbu X di, nah ini saya gambar di sini. Memotong sumbu X di dua titik yaitu 3,0, 1, 2, 3, 3,0 dan min 1. Ini min 1. Ya. Ini bisa ditebak sebenarnya nanti ya, memotong di sini. Ya. Dan melalui sebuah titik 0,3. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, 0,3, 1, 2, 3. 0,-3, maaf.
dan melalui 0,-3, min 1, min 2, min 3, min 3. Bisa kita prediksi persamaan kuadrat ini adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Dari sini jelas A lebih besar dari 0. Ya, karena tersenyum menghadap ke atas. Ya, bentuknya seperti ini. Maka semuanya ini positif ya. Jadi A, B, C, D memenuhi syarat. Kemudian sumbu simetrinya pasti positif. Ini adalah sumbu simetri. Jadi min B per 2A ini lebih besar dari 0. Nah, ini kesimpulan kedua. Ya. Kesimpulan berikutnya, sisi persamaan kuadratnya melalui titik ini ya. Persamaan kuadratnya bukan itu. Tapi sebentar. Persamaan kuadratnya harusnya ini saya hapus dulu. Bukan ini, harus melewati ini. Ya, bukan ini ya. Bukan ini, paling nanti salahkan. Loh Pak, kok enggak anu. Ya, melalui min 3 ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, anggap saja gini ya. Nah, seperti ini. Melalui min 3. Ya, yang jelas min B per 2A harus per 2A ini harus lebih besar dari 0. Ya, coba min B per 2A yang lebih besar dari 0, yang A kita cek. Dari sini dari sini kita untuk ngecek ada kemudahan lagi. Ini kan min 3 ya. Ini saya Pak Ali pakai hijau aja. Ini karena memotong di min 3 ya, angka paling belakang pasti min 3. Ini enggak mungkin, ini plus 3, ini enggak mungkin plus 3. Tinggal 2 yang kita cek. Ya, untuk memudahkan. Jadi ngeceknya ini enggak banyak-banyak. Ya, tinggal 2 yang kita cek. Nah, terus ini karena sumbu simetri di tempat positif ya, memotong di sini pasti sumbu simetrinya di tempat positif. Ya, ini kesimpulan karena sumbu simetri positif atau lebih besar dari 0. Min B kita cek yang A. Untuk yang A ya, A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2 dan C-nya adalah min 3. Kita cek min B min dari min 2 dibagi 2A. 2 dikali A-nya adalah 1. Ya. Nah, di sini sama dengan 2 dibagi 2 yaitu 1, dan ini lebih besar dari 0. Jelas ini adalah jawabannya. Nah, kita nggak usah panjang-panjang maksudnya ya. Cuman butuh tempat yang luas, makanya Pak Ali pindah di sini. Jadi ya A jawabannya. Kita tadi dua sudah ya, yang A. Ini yang A. Yang A. Hubungan antara nilai AB pada fungsi kuadrat ini yang memiliki titik puncak. Ya, titik puncak adalah ini. Titik puncak yaitu ini adalah min B per 2A, akar D per 4. Nah, agak lupa. Untuk memastikan bisa googling aja ya. Titik puncak grafik fungsi kuadrat. Terus kita pilih yang gambar untuk memastikan mana. Nah, ini dia. Ini kan min D per 4A, betul ya? Nggak ada akarnya. Min D per 4A saja, nggak ada akarnya. Min D per 4A. Di sini min D per 4A. Nah, Pak Ali kadang-kadang ya agak lupa. Nah, kita pastikan yang lain. Min B kuadrat ya betul. Nah, ini. Min D per 4A. Untuk meyakinkan ya. Min D per 4A. Oke. Nah, sekarang hubungan antara memiliki hubungannya. Oke. Di sini harus titik ininya harus sama dengan 2. Ya, ininya harus sama dengan 2. Di sini kan 2,4. Artinya
min B per 2A itu harus sama dengan 2. Jadi min B sama dengan 4A. Ya, min B sama dengan 4A. Nah, ini 4A-nya dipindah atau B-nya dipindah ke kiri, 0 sama dengan 4A tambah B. Nah, di sini dia. Ya, berarti kita pakai yang ini saja. Pakai yang ini saya kasih biru aja deh. Pakai yang merah. Ya. Jadi definisi yang X-nya. Oke. Kita lanjutkan nomor 24 sekarang. Sebuah bola kasti dilambungkan ke atas del dengan fungsi fx sama dengan ini, maka ketinggian maksimum, kalau ketinggian maksimum tadi pakai yang kedua, pakai yang biru, D per 4A. Ya, D sendiri adalah B kuadrat min 4AC. Jadi di sini kita kenali dulu, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 15, ya. Kemudian ketinggian atau Y ini adalah D min D per 4A, yaitu min dari B kuadrat min 4AC per 4A, yaitu sama dengan minus dari B kuadrat adalah 2 kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 1, ya, C-nya adalah min 15, ya, per 4A. Sebuah bola kasti melambung. Lah ini fungsinya keliru ini. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola. Di sini dia grafiknya tersenyum, bukan maksimum, dapatnya minimum nanti. Ya apa ini soalnya ini? Wah, kacau. Ya, jadi grafik ini bukan grafik maksimum, grafik minimum ini. Ini kacau ini, ya. Bentuk grafiknya seperti ini, ya. Jadi kita dapatkan minimum bukan maksimum ini nanti. Min ini 2 kuadrat adalah 2, ya. Maaf 4, ya, 4 dikurangi, ya, ini per, ya. Di sini 4 kali min 15. Nah, ya, 4-nya bisa dikeluarkan bagi 4A. 4-nya bisa dicoret lah langsung hilang, sama ruas atas dibagi 4, 4-nya hilang, ruas bawah dibagi 4, 4-nya hilang. A-nya itu 1 by the way. Nah, ini 1, ini tinggal minus dari 1, minus kali minus plus, ya, plus 15 dibagi 1 sama dengan minus 16. Nah, tidak ada, ya, tidak ada. Jadi ini soalnya yang keliru, ya, mohon dimaklumi, ya, karena dari A-nya saja kita tahu, ya, bahwa ini tidak mungkin fungsi menghasilkan maksimum, tapi menghasilkan minimum, ya. Nah, grafiknya seperti ini, yang tanya ketinggian maksimum kan tidak mungkin, ya. Oke. Kemudian nomor 25, air terjun memenuhi fungsi ini, ya, ketinggian maksimum, lain tidak bisa. Ini salah juga, ketinggian maksimum. Wah. Grafiknya seperti ini. Air terjun kok air mancur dah. Kok air terjun kok mempunyai ketinggian maksimum, ini ya kacau juga ini. Tapi kita hitung lah, ya. Kita hitung, maka Y-nya adalah min D per 4A. Ya, jadi B kuadrat di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 7, C-nya adalah min 8, maka Y-nya di sini adalah B kuadrat min 4AC, ya, min dari B kuadrat min 4AC per 4A. B kuadrat berarti 7 kuadrat adalah 49, ini minusnya di luar, 49 dikurangi 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah 8 dibagi 4A, 4 A-nya 1, jadi minus dari 49 dikurangi 32 per 4, jadi minus dari
berapa ini? 17/4, dan ini tidak ada jawabannya juga. Dan memang ini kacau. Air terjun memenuhi fungsi ini, ketinggian maksimum dari air terjun tersebut. Kita bayangkan aja air terjun ketinggiannya maksimum ya nggak bisa. Kalau air mancur bisa ya. Terus yang kedua, kejanggalan kedua di sini A-nya positif. Positif adalah bentuk grafiknya seperti ini, tidak ada nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya harusnya di sini. Kalau ketinggian maksimumnya pada detik tertentu, baru nanti bisa. Secara fisika gitu. Kita lanjutkan aja sekalian ya, biar komplit selesai ini. Bentuk sederhana dari ini ya. Ini kalau kita sederhanakan, 2 kali 4 adalah 8 ya. Di sini A kuadrat, di sini A pangkat 5. Maka dia akan menjadi A dari 2 tambah 5. Terus B-nya di sini B kuadrat. B kuadrat aja sudah. Jadi ini 8 A pangkat 7 B kuadrat. Nah, mudah ya. Bentuk sederhana 75. 75 ini adalah akar dari 25 kali 3. Akar 25 kali 3 menjadi akar 25 kali akar 3 ya. Akar 25 adalah 5. Jadi 5 akar 3. Nah, ini kalau akar sama-sama akar 3-nya langsung saja jumlahkan 4 akar 3 tambah 3 akar 3 adalah 7 akar 3. Jadi 4 tambah 3 gitu kayaknya. Nah, ini rumusnya saya tulis pakai biru. Kalau A plus B dikalikan dengan A min B adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini di sini ada angka 2-nya. Kalau ada angka 2-nya nggak bisa. Ya, kita harus kalikan biasa. A kali 2A adalah 2A kuadrat. A kali akar 3 adalah minus A akar 3. Akar 3 kali 2A adalah plus 2 akar 3A ya. 2 akar 3A atau 2A akar 3 jangan gitu. 2A akar 3. 2A akar 3, 2A akar 3 biar enak. Terus kemudian ini akar 3 kali akar 3 adalah plus 3, min 3. Min 3. Sini min 3. Min 3. Di sini menjadi 2A kuadrat atau dilanjutkan ke kirinya aja. Nah, ini akan sama dengan 2A kuadrat, ini bisa dijumlahkan ya. 2A akar 3 dikurangi A akar 3 tinggal A akar 3 ya, kemudian min 3. Nah, ini sederhana. Bentuk setelah dirasionalkan, atas dikalikan akar 6, bawah dikalikan akar 6, maka menjadi 3 akar 6. 6 akar 6 kali akar 6 adalah 6 ya. Nah, di sini akar 6 ini akan bisa dirubah menjadi atau ini aja dicoret ya, sama-sama bagi 3, di sini 2, di 1. Berarti akar 6/2 atau 1/2 akar 6. Ini cara nulisnya gitu. Akar-akar persamaan kuadrat adalah, nah ini tempatnya terlalu sempit, maka kita akan pindah ke tempat lain. Kita akan memfaktorkan ya. Kita pindah ke tempat kosong di mana? Di sini. Ini adalah melokalisir soal-soal yang nggak cukup tempatnya. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini adalah, di sini kita bikin pemfaktoran seperti ini. Di sini 2x, di sini x, ini min 3, di sini 5, berarti ini kali 3, ini min 1. Nah, ini plus. Kita cek. Yang kiri kali yang kiri sama dengan yang kiri. Betul? Betul. Kemudian yang kanan kali yang kanan sama dengan yang kanan sini. Betul? Betul ya, min 1 kali 3. Terus min 1 kali x adalah min x, 2x kali 3 adalah 6x. Kalau kita jumlah, ini adalah 5x dan sesuai. Artinya ini adalah akar-akarnya. Untuk yang pertama ya, berarti 2x min 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1, x-nya adalah setengah. Dan yang kedua, ini setengah ya. Dan yang kedua,
di sini X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah setengah, atau min 3, min bisa didahulukan. Min 3 setengah, min 3 yang kecil didahulukan. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Kita selesaikan aja ya. Jika jumlah kuadrat persamaan adalah 20, jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan adalah 20, maka nilai K, wah ini swanger ini ya, jumlah kuadrat. Jadi kita punya modal untuk mengerjakan ini. X1 untuk ini ya, untuk fungsi ini, untuk fungsi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 tambah X2 adalah min B per A, X1 kali X2 adalah C per A. Nah, kalau jumlah kuadrat bagaimana? Nah, kalau X1 kuadrat plus X2 kuadrat seperti apa? Maka cara ngitungnya dari sini, X1 tambah X2 kalau kita kuadratkan ini akan menjadi X1 kuadrat tambah ya 2X1 X2 tambah X2 kuadrat. Maka kalau ini pindah ke kiri, X1 tambah X2 ya kuadrat dikurangi 2X1 X2, maka jadilah ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Maka dengan ini X1 jumlah kuadrat akar ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat akan menjadi ini, X1 tambah X2 adalah min B per A ya kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 adalah C per A. Nah, terus kemudian kita masukkan di sini, A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, maka nilai K yang dicari. Wih, swanger ini ya. C-nya adalah K min 3 ya. Di sini hasilnya harus 20. K yang kita cari. Maka di sini min B per A, min 2 dibagi 1 dikuadratkan akan menjadi 4. Langsung saja biar cepat ya. Min 2 C per A. C-nya adalah K min 3 ya, per A-nya adalah A-nya 1. Ini sama dengan 20. Nah, semua kita bagi 2, maka 2 dikurangi K min 3 sama dengan 10. Oke ya. Ini. Maka 2 min K plus 3 sama dengan 10. Min K sama dengan 10 minus 2 minus 3. Min K sama dengan 5, maka K sama dengan min 5. Nah, ketemu. Oke, semoga Pak Ali teliti di sini. Khawatir kalau nggak teliti aja. Oke, insya Allah teliti. Kita lanjutkan. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini adalah alfa dan ini adalah beta. Ya, di sini adalah alfa, di sini adalah beta, maka X kuadrat min alfa kali tambah beta, X ditambah alfa kali beta, X kuadrat min dalam kurung akar 5 min akar 5, X ditambah ya akar 5 dikali min akar 5. Ya, di sini akan menjadi X kuadrat, di sini 0. Jadi ini adalah 0, nggak usah tulis. Di sini akar 5 kali akar 5 adalah 5, ada minusnya berarti minus 5 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Oke, ini persamaan kuadrat. Kemudian suatu grafik fungsi menyinggung sumbu X jika memiliki diskriminan. Nah, ini mudah saja ya. Jadi ini kita pindah ke sini aja biar bacanya enak. Nah, di bawah sini.
Suatu grafik fungsi kuadrat akan menyinggung sumbu X jika memiliki diskriminan ya D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0. Atau diskriminan D-nya ini adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Oke. Seorang murid ingin membuat persegi panjang dari seutas kawat yang ini tempatnya nggak cukup pasti ini. Ya, tempatnya nggak cukup, maka kita akan pindah. Ya, dan kita kecilkan biar bacanya enak. Ya. Oke, ini. Kita pindah ke tempat yang butuh tempat luas di sini tadi. Nah, ini adalah tempat-tempat yang butuh keluasan. Nah, ini kan enak. Masih kurang kecil? Nah, di sini enak. Seorang murid ingin membuat persegi panjang. Ya, persegi panjang, saya gambar aja persegi panjang di sini. Ya. Dari seutas kawat yang panjangnya 30. Jadi kelilingnya adalah 30. Ya. Luas terbesar persegi panjang yang dihasilkan murid itu keliling adalah 30, padahal keliling sendiri ya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Dan keliling adalah 30 ya. Kelilingnya 30. 30 adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ini adalah panjang, di sini lebar ya. Sama-sama kita bagi 2, maka 15 sama dengan panjang tambah lebar. Maka lebar adalah 15 dikurangi panjang, atau panjang mau yang mana? Mau pakai mana? Ya terserah ya. Ya nggak apa-apa, ini aja ya. Lebar sama dengan 15 dikurangi panjang. Oke. Sedangkan luas adalah panjang kali lebar. Ya, maka luas adalah panjang kali 15 dikurangi panjang. Maka luasnya adalah panjang 15 panjang ya. 15 panjang dikurangi panjang kuadrat, atau min panjang kuadrat ditambah 15 panjang. Nah, ini persamaan kuadrat dalam bentuk P ya, dalam P. A-nya sama dengan 1 ya, B-nya sama dengan 15, C-nya sama dengan 0. Ya, C-nya sama dengan 0 di sini. Agar maksimum ya, jelas di sini grafiknya adalah seperti ini. Ya, ada nilai maksimumnya. Lah ini benar, ada nilai maksimumnya. Karena A-nya min 1, maaf, bukan 1, min 1 dan ini 15. A-nya negatif. Ya, A lebih kecil dari 0. Nah, agar maksimum maka Y kita pakai min D per 4A. Ya, sama dengan minus B kuadrat min 4AC per 4A. Sama dengan minus dari, ini minusnya di luar ya, di luar sini. Minus dari B kuadrat adalah 15 kuadrat ya, min 4 dikali A-nya adalah min 1, C-nya 0 per 4A. 4 kali A-nya di sini adalah min 1. Nah, di sini adalah 225 per 4. Nah, sama dengan luas persegi panjang bisa dihasilkan. Nah, ini 225 per 4. Kita pakai kalkulator aja. Koma ini. 225 per 4. 56,25 cm persegi. Nah, ini paling luas. Jadi kelihatan di sini persamaannya benar. Yang tadi persamaannya salah itu. Kalau tinggi maksimum tidak mungkin A-nya positif, pasti negatif. Nah, kita lanjutkan yang C sekalian. Biar komplit, nggak jadi saya split jadi 3 video. Nyatakan dalam bentuk paling sederhana. Ini mentok ya. Oke, di sini yang pertama ya, P-nya ini dikalikan di sini. Jadi P pangkat 12 dibagi, kalau di sini tambah ya, P pangkat
2 tambah 2 adalah 4. Nah, ini akan menjadi P ya 12 dikurangi 4 sama dengan P pangkat 8. Nah, ini paling sederhana. Kalau yang ini, nah ini dibagi lah ya, dibagi. Jadi kalau dibagi bisa jadikan kali tapi positif dan negatifnya dirubah. Ya, jadi ini adalah P pangkat 2 kali 3 adalah 6. Di sini adalah P kuadrat, di sini adalah P pangkat min 4. Ya, ini jadi kali. Bagi jadi kali tapi tandanya yang tadinya positif jadi negatif. Ya, terus ini sama dengan P di pangkat 6. Ya, di sini dikurangi 2 karena di sini negatif bawa ke atas jadi jadi positif dibawa ke atas jadi negatif, ini malah negatif bawa ke atas jadi positif plus 4. Maka ini P pangkat 6 dikurangi 2 plus 4 adalah 8. Loh sama P8. Oke. Di sini saya lanjutkan lagi nomor 2. Hilangkan bentuk bilangan pangkat pada. Hilangkan bentuk-bentuk bilangan berpangkat pada. Mungkin sebentar. Ini nomor 3-nya saya turunkan dulu. Oke. Untuk jawab nomor 2 biar longgar. Hilangkan bentuk-bentuk bilangan berpangkat. Ya, di sini kalau dijumlah, ini dikuadratkan. Oke. Dijumlah terus dikuadratkan. Jadi kita punya rumus A plus B kuadrat adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi ini kalau dikuadratkan, ya saya pindah saja biar nggak nulis lagi. Ya, ini akan dikuadratkan. Ya, ini akan menjadi A-nya, di sini B-nya, ya menjadi X pangkat 3/2 kuadrat, ya dikurangi atau plus 2 dikali X pangkat 3/2 terus dikali X pangkat min 3/2 terus ditambah X pangkat 3/2 kuadrat. Ya, ini minus. Nah, di sini akan menjadi, ini dikalikan ya, 2-nya kayak dicoret, jadi ini menjadi X pangkat 3. Ini 2 dikali X pangkat 0, X pangkat 0. Ya, ini kan dijumlahkan 3/2 dikurangi min 3 dikali min 3 ini jumlah intinya ya, 3/2 dikurangi 3/2 kan 0. Terus ini tambah X pangkat ini dikalikan, ini kayak dicoret tapi minus X pangkat min 3. Nah, akhirnya menjadi X pangkat 3 tambah X pangkat 0 itu 1 tambah 2 tambah X pangkat min 3. Ya sudah, ini sederhanakan ya. Saya agak bingung, hilangkan bentuk-bentuk bilangan berpangkat, mungkin ya dihitung seperti ini ya, kalimatnya hilangkan itu maksudnya apa. Oke, uraikan dan sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan ini kalikan saja ke sini langsung ya, 2 jadi akar kali akar itu di dalam akar dikalikan angkanya 15 ya, ditambah uraikan dan sederhanakan. 2 akar 3 kali 7 ya 14 akar 3. Sudah, ini nggak bisa disederhanakan lagi, nggak bisa. Ini sudah, ini sebenarnya sudah sangat sederhana. Tidak apa-apa, mungkin suruh ngalikan ya. Nah, ini kalikan sini, ini menjadi akar 5 kali akar 5 kan 5 kali 2 10 ya. Ini kalau dikalikan ke sini 2 kali 6 12 akar 5. Nah, kalau ini bisa kelihatan lebih sederhana, kalau ini tambah ruwet, perasaan enak ini. Oke. Seorang arsitek akan membuat dinding ya dengan mengambil ide, aduh ini dikecilkan aja majanya biar enak. Sebentar. Ternyata terlalu besar. Segini enak dah. Nah, ya kan? Seorang arsitek akan membuat dinding ya dengan mengambil ide dari gelembung sabun. Jika luas permukaan gelembung sabun A, lingkaran ya, lingkaran luasnya A, maka volumenya diberikan persamaan
volume sama dengan 0,94 A pangkat 3. Jika luas ya, luas permukaan gelembung sabun, maka volumenya V diberikan. Tentukan luas permukaan gelembung tabung jika volumenya di sini. Oh, nyari A-nya. Luas permukaan gelembung sabun ya. Tentukan luas permukaan gelembung tabung, nyari A-nya. Jadi kalau ini 7,5, A-nya berapa? Di sini 0,94 A pangkat 3. Oke. Di sini dikalikan aja 7,5 dibagi ya. 7,5 dibagi 0,94 sama dengan akar dari A pangkat 3. Oke. Jadi 7,5 dibagi 0,94. Angkanya ndak enak. Wah, berat ini kalau angkanya ndak enak. 0,94. Tentukan luas permukaan gelembung tabung jika volumenya. Luas permukaan permukaan gelembung tabung adalah A, maka volumenya diberikan. Waduh, ini angkanya ndak enak ini. Ya. 79,97 dibulatkan jadi 8 gitu aja ya. Dibulatkan jadi 8. Pembulatan ini jadi 8. Kalau dijadikan 8 enak. 8 sama dengan A pangkat 3. Ini pembulatan ya, pembulatan. Ya, maka 8 ini adalah 2 pangkat 3 sama dengan A pangkat 3, A pangkat 3/2. Ini jadi 2 pangkat 3 ini dikuadratkan sama dengan A pangkat 3 ini per 2 ini juga dikuadratkan. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 6 sama dengan A pangkat 3/2. Kita mau mencari A-nya. Sebentar, biar enak itu dikuadratkan. A-nya pangkat 3, maaf, A-nya pangkat 3. Nah, A-nya pangkat 3. Ini duanya kan dicoret ya. Duanya dicoret. Nah, A-nya pangkat 3. Nah, langkah berikutnya, keduanya kita akarkan 3. Yang kiri kita akarkan 3, yang kanan kita akarkan 3. Ya, langkah berikutnya. Maka jadi 2 pangkat 6/3 sama dengan A pangkat 3/3. Ya, maka 2 pangkat 6/3 ini kan 2 sama dengan A. Nah, A-nya ketemu, A-nya 4. A sama dengan 4. 2 kuadrat kan 4. Oke. Ini 3. Nah, ketemu A-nya 4. Kan A itu luas permukaan gelembung sabun toh. A, 4. Oke. Wah, ini terlalu besar juga. Ini mulai soal-soal agak hot sini. Ya, ini perlu dikecilkan. Sekalian nomor berikutnya saya kecilkan. Segini tadi kira-kira ya. Oke. Nah, pas. Merah aja ya. Sebuah mikroskop dapat membantu mengamati jasad renik 1000 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Jasad renik diambil seorang siswa memiliki diameter ukuran D sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 mm. Berapakah diameter jasad renik yang dilihat di mikroskop satuan cm? Jadi D besar adalah 1000 kali D kecil ya. Berarti 1000 ini 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 kali 5 kali 10 pangkat min 5 dari milimeter. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 milimeter. Kalau jadikan senti dikalikan
5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 senti ke mili. Oh, min 1 aja ya. Min 1 cm. Jadi diameter setelah pakai mikroskop ini adalah 5 kali 10 pangkat min 3 cm. Ubahlah setiap persamaan kuadrat di bawah ini dalam bentuk umum, kemudian tentukan koefisien beserta konstantanya. Oke, saya kerjakan yang kiri dulu. Nah, seperti ini, kedua ruas kita kalikan 2x. Ini akan menjadi 3 ya. 2x bagi 2x kan habis. 5 kali 2x akan menjadi 10x kuadrat. 4 kali 2x adalah 8x. Nah, ini akan menjadi 10x kuadrat minus 8x plus 3 sama dengan 0. Nah, maka koefisiennya A ini adalah 10, B-nya adalah min 8, dan konstanta, ya konstanta saya pakai biru ya. Koefisien saya pakai merah. Ya, konstantanya adalah 3. Kalau yang ini kita pindah sedikit dulu, tempatnya masih longgar ini. Oke, tuh mana tadi? Oke. Ini enaknya agak panjang ini kelihatannya. Tak samakan penyebut dulu deh. Samakan penyebut dulu. Jadi ini agak dipisah sedikit. Set gini. Untuk menyamakan penyebut, di sini dikalikan 3x, di bawah juga dikalikan 3x. Ya. Kalau yang ini atas tak kalikan x min 1, bawah juga tak kalikan x min 1. Kalau duanya enggak usah, duanya tetap, ya duanya tetap. Nah, ini, ya, duanya tetap, maka di sini akan menjadi 21x. 21x dibagi 3x dikali 1 3x kuadrat, 3x dikali min 1 min 3x, ya dikurangi, ya di sini dikalikan 2x kali 2x adalah 2x kuadrat, ya kayak anu ya, luar kali luar kurangi dalam kali dalam, 2x dikali min 1 adalah min 2x, x kali min 1 adalah min x, maka di sini min 3x, terus min 1 kali min 1 adalah plus 1. Ya, jadi kiri kali kiri, kanan kali kanan sama dengan yang kanan, yang tengah, yang luar kali luar tambah dalam kali dalam dijumlah jadi tengah sini. Ya, sama dengan biasanya kita kalau memfaktorkan itu 2x min x. Ini hasilnya sama dengan ini pasti, 3x kuadrat min 3x sama dengan 2. Nah, ini bisa kita jumlahkan, terus ini penyebutnya sama. Penyebutnya sama, ini kita kalikan ke kanan. Jadi ini kita jumlahkan minus 2x kuadrat, ya. Di sini minus kali minus adalah plus. Jadi plus 3x tambah 21x menjadi 3 tambah 21 itu adalah 24, ya, plus 24x, ya. Terus ini minus ini dikali plus dikali plus 1 adalah min 1. Ya, jadi ini saya kalikan langsung saya jumlahkan. Dibagi ini karena penyebutnya sama, ya. Ini penyebutnya sama bisa jadikan 1. Terus langsung saya kalikan dengan 2. Sama dengan 2 kali 3x kuadrat min 3x, gitu loh ceritanya. Jadi ini min 2x kuadrat tambah 24x min 1 sama dengan 6x kuadrat min 6x. Nah, 6x kuadrat terus dijadikan 1 ke kiri, jadi min 8x kuadrat, ya, 24 ditambah 6 adalah 30 plus 30x
min 1 sama dengan 0. Dari situ kita dapatkan bahwa koefisien-koefisiennya A-nya adalah min 8, B-nya adalah 30, dan C-nya saya pakai biru. C-nya ini adalah konstanta, adalah min 1. Lanjutkan lagi. Diketahui X1, X2 merupakan akar-akar persamaan ini. Tentukan nilai. Oke. Ini tak kecilkan dulu aja. Nah, ini tak kecilkan dulu biar. Nah, ini kan enak. Ini kecilkan sekalian. Oh enggak sih, enggak perlu dikecilkan ini. Oke. Untuk yang ini, ya di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 5, dan kita tahu bahwa X1 tambah X2 adalah B per A, min B per A, dan X1 kali X2 adalah C per A, ya. Dan kita sudah turunkan persamaan yang A, jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah dalam kurung X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2, jadi ini akan menjadi X1 tambah X2 min B per A. X1 tambah X2 nya adalah min 3 per 1, yaitu 3. Di sini C per A, 5 bagi 1 adalah 5. Nah, jadi 3 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 nya adalah 5. Ya, maka di sini akan menjadi 9 dikurangi 10, yaitu min 1. Untuk yang kedua, ya, ini kita rubah menjadi, ini saya kalikan X1, ini nggak bisa ini, warnanya harus merah. Ini saya kalikan X1, di sini tak kalikan X1, di sini tak kalikan X2, di sini tak kalikan X2. Maka akan menjadi, yang B itu akan menjadi X1 kuadrat, ya, tambah X2 kuadrat dibagi, di sini penyebutnya jadi sama, X1 kali X2. Ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tadi min 1, ya, X1 kali X2 nya adalah 5, ya, min 1 per 5, ya. Kemudian yang ini saya samakan penyebutnya juga. Untuk menyamakan penyebut, ini kita pisah, ya, kita pisah. Ya, di sini biar enak mikirnya. Ya, yang ini saya kalikan X2 plus 2, ini juga tak kalikan X2 plus 2, ini tak kalikan X1 plus 2, ini tak kalikan X1 plus 2. Maka ini akan menjadi X2 plus 2 dibagi, ya ini kan penyebutnya sama nanti, X1 X2 dikali, ya ini ya, X1 X2 ditambah X1 kali X2 ditambah X1 kali 2 tambah 2X1 tambah 2X2 ditambah 4, ya. Jadi agak panjang. Yang kedua sama, ya, yang kedua sama, ini ditambah, ininya pasti sama, ya. Ini tak rapikan menjadi X1 X2, ya, tetap X1 X2 2 kali X1 tambah X2, ya. Dari sini 2-nya bisa dikeluarkan, tambah 4. Kalau ininya akan menjadi X1 tambah 2. Kita rapikan lagi, ya, menjadi, ini kan penyebutnya sama, boleh jadikan 1 aja. Jadi X1 X2 tambah 2 dalam kurung X1 tambah X2 tambah 4, gitu. Terus yang atasnya adalah X1 tambah X2 tambah 4. 4 dapat dari 2 tambah 2. Maka ini akan sama dengan, tinggal masukkan datanya, ya. Tinggal masukkan datanya, kita dapat
X1 tambah X2 adalah 3. 3 tambah 4 ya, ini adalah 3. Nanti tambah 4 di sini. X1 kali X2 adalah 5 ditambah 2 X1 tambah X2. 3 2 kali 3 ya, ditambah 4. 3 tambah 4 adalah 7. 5 tambah 6 tambah 4. 6 tambah 4 itu ada 10, 15 berarti. Di sini adalah hasil akhir untuk yang C. Agak merepotkan sedikit ya, tapi ya memang gitu caranya. Kemudian perhatikan grafik berikut ini, tentukan fungsi dari grafik berikut. Di sini melewati 0,0. Di sini adalah titik puncaknya di sini. Ya. Jadi yang bisa kita dapatkan kalau melewati 0, C-nya 0. C sama dengan 0, kita langsung dapat C-nya 0, enak ya. Jadi adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, C-nya dapat 0. Maka persamaannya tinggal AX kuadrat tambah B sama dengan 0 nanti. Nah, kemudian titik pusatnya di sini adalah min B per A. Jadi min B per A sama dengan 2. Ya, jadi min B sama dengan 2A. Oke. Kemudian dari puncaknya, puncak yang ini adalah min dari D per 4A sama dengan 2 toh. Nah, min D 4A min dari B kuadrat min 4AC per 4A. Ini sama dengan 2. 2 sama dengan di sini B kuadrat, C-nya jelas 0 ya, C-nya jelas 0 jadi ini hilang. Jadi tinggal min B kuadrat per 4A dikalikan ke sini 8A sama dengan min B kuadrat. Oke. Kemudian min B itu 2A. Min B itu 2A. Min B kuadrat ini 2A nya. Bentar. Min D ini 2, ini 4. Oh iya, A-nya pasti negatif ini. Sedih. A pasti lebih kecil dari 0. Ya. Dari sini kok min B sama dengan 2A. Min B sama dengan 2A. Bentar. Oh iya, ini ada 2A. Min B per 2A. Bukan, ini harus ada per 2-nya. Nah, ini 2A, ini harusnya 4A. Tapi yang jadi masalah di sini min 8A sama dengan B kuadrat. Nah, jadi ini adalah min 2 kali 4A toh, sama dengan B kuadrat. 4A-nya adalah min B. Min 2 kali min B sama dengan B kuadrat. Ya. Maka 2B sama dengan B kuadrat. B-nya dicoret 1, maka B sama dengan 2. Nah, B-nya dapat 2. B-nya dapat 2, A-nya dapat dari sini. Min 2 sama dengan 4A. Maka A-nya sama dengan min 2 per 4 setengah, min 1 per 2. Jadi persamaan kuadratnya jelas C-nya 0 ya, maka Fx ya ini sama dengan, F-nya kok jelek sekali, biar agak memboy sedikit. Fx itu sama dengan min 1 per 2 X, B-nya berapa tadi? Plus 2, ini ada X-nya, nah, 2X. Nah, seperti itu. Saat X-nya 0, di sini 0, ya. Titik puncaknya adalah 2. Titik puncak itu turun pertama ya. Sebentar. Ini kuadrat. Min 1 X tambah 2 sama dengan 0. Oh iya, betul.
Cek aja. Nanti kalau sudah SMA itu enak diturunkan gitu. Nah, turunan sendiri kan SMP belum dapat. Jadi ini adalah fungsinya. Oke, prosesnya ini tadi. Kalau belum jelas diulang lagi videonya. Diketahui, wah ini perlu dikecilkan lagi. Perlu dikecilkan. Sampai nomor 10 nanti. Nomor 10 ini dikecilkan sekalian. Nah, maksud saya sekali ngecilkan itu dapat 2 yang dikecilkan. Nah, gini aja. Ini kurang kecil, tidak apa-apa deh, cukup kelihatan ini. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, anggap saja seperti ini ya. Segitiga ABC siku-siku di B. Nah, A, B, C siku-siku di B dengan panjang AB X, ini X, BC 2X, 2X min 2, AC sama dengan ya, AC sama dengan X plus 2. Nah, tentukan panjang AB, BC dan AC luas segitiga tersebut. Oke. Ini kalau ini segitiga siku-siku memenuhi Pitagoras. Jadi X plus 2 kuadrat itu pasti sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 2 kuadrat. Nah, kalau segitiga seperti ini ya, A, B, C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Oke. Jadi ini adalah X kuadrat plus ini ya, A plus B kalau dikuadratkan ini akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, pakai rumus ini maka di sini akan menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 ini sama dengan X kuadrat tambah ini akan menjadi 4X kuadrat min 8X plus 4 ya, pakai rumus ini ya. Ya. Di sini bisa kita coret X-nya ya, atau jangan hitam lah, terlalu mencolok. Ya, X kuadratnya bisa kita coret. Ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita pindah ruas ke kiri ya, 0 sama dengan 4X kuadrat min 8X, ini pindah ruas jadi minus, jadi min 12X ya, plus 4. Semua kita bagi 4 akan menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 3X plus 1 ya. Nah ini kita faktorkan. Wah, tidak bisa difaktorkan ini. Tidak bisa difaktorkan. Di sini X kuadrat min 3X plus 1. Wah, merepotkan ini. 2X min 2. 2X min 2 di sini X plus 2. Sebentar, AB X ya, BC 2X min 2 dan AC yang paling panjang ini berarti X plus 2. Segitiga siku-siku di B. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Betul. Jadi masalah sekarang luas. Luas adalah ya, luas ini adalah setengah. Ini anggap saja setengah alas kali tinggi ya. 1/2 alas kali tinggi. Maka 1/2 ya, alasnya adalah 2X plane 2, tingginya adalah X. Tentukan panjang ABC. Oh, harus panjang ABC-nya aja belum. Untuk mencari X-nya, waduh ini pakai rumus ABC. Berat ini, ya sudahlah, enggak apa-apa. Gimana lagi? Oke. X1, X2 min B ya. Jadi X1, X2 adalah min B plus minus akar
B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi min B berarti min 3, min kali min plus 3 plus minus B kuadrat yaitu min 3 kuadrat yaitu 9 min 4AC. Min 4 dibagi 2A. 2. Nah, angkanya lo ndak enak. X1, X2 ini akan menjadi 3 plus minus akar 3 per 2. Jadi X1 adalah 3 akar 3 per 2, 3 plus akar 3 per 2, plus akar 3 per 2, dan X2-nya adalah 3 plus akar 3, min akar 3 plus 2. Min akar 3 per 2. Ini angkanya kalau enggak enak kayak gini enggak semangat Pak Ali. Ya. Karena saya enggak yakin banyak yang ngerti, banyak yang enggak ngerti malah jangan-jangan. Cek dulu apa Pak Ali melakukan kesalahan. X kuadrat 4Y kuadrat 8 ini minus betul 4 betul padahal. Oh iya. 4-nya kan ini dicoret juga. Nah, ada titik terang Pak Ali ini. Ternyata ada yang nggak teliti. Nah, ini 4-nya kan dicoret. Kalau ini mungkin akan mudah. Jadi 4-nya ini nggak perlu. Nah, 4-nya ini nggak perlu. Ya, 4x kuadrat min 8x, 4-nya kan dicoret juga. Sip. Kalau ini Pak Ali happy. Jadi 12x sama dengan 4x kuadrat sama-sama bagi 4, 3x sama dengan 3 sama dengan x dibagi 4x ya, dibagi 4x, maka di sini akan menjadi 3x, ini akan menjadi 3 gitu aja. Akan menjadi 3, di sini akan menjadi X. Nah, 4x kuadrat bagi 4x adalah X. X-nya 3. Nah, kalau X-nya 3 di sini AB sama dengan 3. Terus kemudian BC sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. AC sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Triple Pythagoras 3, 4, 5 ternyata. Dan luas untuk B-nya luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 4 dikali tingginya adalah 3, dicoret dapat 2 kali 3 6 cm persegi. Nah, ini baru enak itu. Nomor terakhir. Ya. Pak Ali capek juga ini kan terangkan segitu banyak. Nah, untungnya ini sudah nomor terakhir. Oke. Seorang anak berdiri di atas tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ya, seorang anak berdiri di atas tebing. Ini tebing. Ini seorang anak. Ya, ini tebingnya. Seorang anak berdiri di atas tebing memiliki ketinggian 5 meter. Ini ketinggiannya 5 meter. Oke. 5 meter dari permukaan tanah melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah. Anggap bola dilepaskan ketika berada 1 meter di atas permukaan tebing. Nah, di sini 1 meter. Jadi total ketinggian bola adalah 6 meter nanti. Ya, dari sini adalah 6 meter. 1 tambah 5 sama dengan 6 meter. Di sini bolanya. Ini anaknya di sini ya, anaknya agak besar ya. Ini bolanya. Oke. Kemudian
bola tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan ketinggian H sama dengan min 5T kuadrat ditambah VT tambah K. Dengan H adalah ketinggian bola tersebut, konstanta K tersebut dalam meter, T waktu dalam detik, dan V adalah kecepatan awal dalam meter per sekon. Konstanta K merepresentasikan ketinggian awal bola dari permukaan tanah. Ya, jadi dari sini dapat kita adaptasi, maka H sama dengan min 5T kuadrat ditambah V awalnya, V nolnya adalah 20, di sini adalah 20T berarti, dan K adalah ketinggian awal. Ketinggian awalnya adalah 6 dari permukaan tanah ya, 6. Ini baru saja kita hitung tadi. Tentukan tinggi bola setelah 3 detik. Nah, di sini fungsi H dalam T. Ya, biasa kita menuliskan HT biasanya. Biasanya kita menuliskan H dalam kurung T. Nah, gitu. Maka H3 saat 3 detik ini adalah min 5 dikali 3 kuadrat ditambah 20 ya, dikali 3 tambah 6 sama dengan min 5 dikali 9 ditambah 60 tambah 6 min 45 tambah 66 45 dikurangkan dapat 21 meter. Waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah. Jadi dia sampai jatuh ke sini. Nah, ketinggiannya berarti di sini waktunya sampai permukaan tanah, ketinggiannya minus 5 meter. Ya, minus 5 meter. Atau kalau dari sini, ya kalau kita referensikan dari bola awal ya, minus 6 meter. Dari sini ke sini adalah minus 6 meter. Ya, ke bawah toh. Ini referensi 0. Di sini adalah titik nolnya. Ya, ke atas positif, ke bawah negatif. 21 meter itu dari ketinggian awal ya. Tapi di sini memang kan rumusnya gitu. Gerak bola tersebut dapat dirumuskan ini. Jadi saat dia H ini ketinggian dari permukaan tanah sudah saat ketinggiannya 0 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan agar bola sampai di permukaan tanah saat H-nya sama dengan 0. Ya, jadi untuk yang B maka 0 sama dengan ya di sini min 5T kuadrat tambah 20T tambah 6. Ya, kita faktorkan saja. Ya, sampai hanya 0 ini ya. Jadi ini minus 5T mungkin. Atau plus 5T. Ya, di sini 5T, di sini T 6 ke 20 ya. 6 itu 3 kali 2. 3 kali 2. Yang satu ini min T harus minus. 6 itu kalau 2 kali 5 10. Kalau 3 kali 5 15. Ini 2 nggak bisa jadi 20. Kalau dibikin 6 jadi 30 nanti. Ini 6 jadi 3. Waduh, terpaksa rumus ABC jangan-jangan ini. Kecepatan awalnya 20 ya. 20 ketinggian awalnya 6. Bola dianggap ketika 1 meter di atas permukaan tebing. Tebing memiliki ketinggian berarti 6, betul. H adalah ketinggian bola tersebut. Ya terpaksa. Kita harus pakai rumus ABC ini. Wah, ini yang Pak Ali agak hindari rumus ABC ini. Ya. Maka H1 H2 min B, min dari A-nya adalah min 5, B-nya adalah 20, C-nya adalah 6. Min B jadi min 20 plus minus akar B kuadrat yaitu 400 min 4AC. Jadi min kali min plus
plus 4 dikali 5 dikali 6. Ya, dibagi 2 AA nya adalah ini. Jadi ini bagi min 10. Jadi min 20 plus minus di sini 400 ditambah berapa ini? 5 kali 6 30, 120. 400 ditambah 5 kali 6 30, 120 kali 4. 0 di sini 520 min 10. Akar 520 sekitar berapa ini? 520 di akar 22,8, anggap saja 23 gitu ya. Min 20 plus minus 23 per min 10. Jadi H1 hanya pasti diambil yang positif. Positif saat ini min 20 min 23 per min 10. Kalau ini plus 23 nanti jadi negatif malah. Ya, ini adalah min 43 per 10 min 10 4,3 detik. Nah, itu bukan T1 T2 bukan H1 H2 ini T1 T2 waktu ya. Kalau kita ambil ini yang positif akan menghasilkan negatif, waktu nggak mungkin negatif. Ya, angkanya memang tidak enak, kita harus pakai rumus ABC. Rumus ABC sendiri bagi yang lupa ya, X1 X2 adalah min B ya plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ini semuanya sudah komplit Pak Ali bahas ya, entah 1 jam lebih mungkin ini tadi. Sekalian ya. Kita akan ketemu lagi pada update UTS yang lain, mungkin IPA atau apa ya. Yang kelas 7, kelas 8 rasanya sudah saya bikinkan, nanti cek lagi yang SMA juga nanti akan saya bikinkan juga ya. Jangan khawatir. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.